tadi bisa om. Ayah ya. Ayah buah bidang ayu. Oh, pantas. Tadi dengan permangan bayar. Ada sesuatu. Kita kan kuburin kami dan ayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Kasih Pemerintahan Bapak Ubedillah. Yang saya hormati Babin Mas Desa Pamarayan Bapak Ali. Yang saya hormati pula Ketua BPD Pamarayan. Yang saya hormati pula lembaga-lembaga yang ada di Desa Pamarayan, baik itu kader Desa Pamarayan, PKK, Karang Taruna yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita berkumpul dalam acara musyawarah desa kepala desa Pamarayan, mengharapkan dengan ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini wajib untuk desa dengan berjalan musyawarah desa, baik dari segi infrastruktur, pemberdayaan, dan yang lainnya yang ada di Desa Pamarayan. Saya sekali lagi sudah berjalan 4 tahun, 5 tahun berjalan ke sini, ya alhamdulillah dengan adanya program-program desa ini kita bisa berjalan, dan mungkin sebagian belum menerima dari program-program itu. Contoh dari infrastruktur, baik pemberdayaannya atau yang lain di Desa Pamarayan. Untuk itu saya mengharapkan pula kepada bapak-bapak ini cikal bakalnya dalam segi peningkatan pemberdayaan atau peningkatan infrastruktur yang masing-masing telah diacarakan di musdus itu untuk pelaporan ke desa yang telah dilaksanakan sama BPD dengan zona adat 4 dari RW 1, 2, 3, dan 4. Dan saya mengharapkan pula ketika ada program-program yang lebih yang tidak dibiayai sama desa, itu tolong dimasukkan nanti. Contoh model untuk kita caranya gimana meningkatkan segi pertanian, Pak. Dari pertanian itu kan contohnya kita udah jelas dari pengairan yang tidak ada, saluran yang ada di Pamarayan itu terus terang aja emang belum mengalir, belum bisa untuk memenuhi persyaratan. Untuk harapan saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah,
Akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ibadul muttaqin. Yang terhormat Bapak Camat Palangkaraya yang diwakili oleh Bapak Kepala Pemerintahan Pak Ubaidillah, Bapak Kepala Desa Palangkaraya yang saya hormati, pimpinan sidang Muslim Bangdes Bapak Enda Janada, anggota BPD Desa Palangkaraya, Bapak Ketua RW Desa Palangkaraya, Ketua RT, pimpinan lembaga kemasyarakatan, Ketua LPM, Ibu PKK dan kader Posyandu Desa Palangkaraya, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang saya hormati, dan tak lupa pula dari Pemuda Karang Taruna yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan hari ini, tentunya pada Muslim Bangdes ini adalah merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin semua, Muslim Bangdes ini diawali dengan musdul yang tentunya telah kami laksanakan sejak hari Senin mulai tanggal 22 sampai dengan hari Kamis kemarin secara estafet. Kami dari BPD beserta anggota yang lainnya dan para tokoh masyarakat di wilayah RW 1, RW 2, 3, dan 4 Desa Palangkaraya ini kami telah melaksanakan musdul, dan tentunya hasil musdul tersebut pada kesempatan hari ini akan dibacakan kembali, akan disampaikan kembali kepada forum ini, yang tentunya daripada hasil musdul tersebut akan ditindaklanjuti. Namun demikian, daripada hasil musdul tentunya ada yang masih kurang atau masih ada yang belum tercover pada hasil musdul kemarin, tidak terungkap. Pada kesempatan Muslim Bangdes ini silahkan ditambahkan pada hasil musdul kemarin apabila kekurangan, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang selanjutnya juga terutama di tentunya dari RW 1 itu ya, dari RT 1 dan RT 2 itu belum masuk usulannya, tolong dilengkapi pada kesempatan sekarang ini. Kami sudah membuat laporan itu untuk RW 1, 2, 3, dan 4 sudah secara tertulis dan ditandatangani oleh RW masing-masing. Terutama di RW 3, saya harapkan di RW 3 yang Pak Lurah sampaikan tadi ya, itu perlu mendapatkan pembenahan. Karena kita perhatikan bahwa saluran irigasi tersebut sudah banyak digunakan oleh masyarakat, dan ini beberapa tahun ke depan tentunya akan bermasalah bagi kita, karena kita berkembang, semakin banyak penduduk pemukiman, sehingga jalan air pun semakin tersendat. Ini akibatnya pertanian kita akan kering. Jadi semua, kalau saya tidak bisa mengikuti Muslim Bangdes ini sampai akhir, saya akan menghadiri suruhan juga yang demikian dapat saya sampaikan. Semoga sukses. Mohon maaf, dan saya ini wassalamualaikum. Gak lama lah, paling 5 menit. Jadi saya mohon, saya minta bantuan nanti kepada bapak-bapak atau ibu, jika nanti kita mau mengajarkan izin hajat, nanti itu IO-nya, jadi IO itu yang organ itu ya, sama yang punya hajat itu nanti kita panggil untuk proses. Karena saya nggak mau kejadian kayak model di Keragilan, Pak. Kebetulan di Keragilan itu kemarin sampai ramai, sampai naik ke Mabes, Pak. Jadi itu pakaian seksi, di depannya banyak anak-anak kecil siang hari dimasukin ke medsos. Bukan oleh anggota dewan, ketahuan Mas sama Pak Kapolda. Akhirnya ramai. Ya saya mengharapkan untuk di Pamarani semoga tidak terjadilah hal-hal yang semacam ini, karena kan kata beliau itu untuk itulah bisa merusak generasi anak-anak kita dulu.
Terus yang kedua, yaitu kejadian di Jakarta Selatan, tepatnya di SMP 8. Saya juga tidak mau, mungkin di sini juga banyak guru ya. Iya. Jadi anak muridnya itu pas lagi ulang tahun, biasa karena diceprokin telur itu ya, ternyata telurnya itu ada yang busuk. Nah, mengenailah mata. Pas begitu beres, akhirnya udah bersih-bersih apa? Sampah ya, kalau kita ya. Nah, ternyata nggak bisa melihat karena kena kornea matanya. Akhirnya buka sampai sekarang, rame juga kedengaran dengan Kapolri. Makanya kita bareng-bareng lah. Jangan sampai ya ibu bisa mengingatkan kepada anak muridnya, jangan sampai kalau ulang tahun sampai kayak gitu. Kasihan juga itu kan, kita lagi anak kita lagi senang-senangnya SMP apa SMA tahu ya, saya juga tidak mengharapkan begitu, pasti akan jadi viral. Kalau busuknya, ya kan kalau kita beli kan nggak tahu ya, kalau kita nggak tahu. Kalau tahu masih busuk, kena mata, tahu. Terus yang ketiga kejadian di Bogor. Jadi sama Bu, ini kelas SMA kelas 2. Di Bogor SMA. Jadi itu sama Bu, jadi dia berpulau. Biasa kalau lagi duduk, gini kan posisinya ditarik ya. Nah, akhirnya ngejengkang, duduk, nggak bisa duduk lagi. Lumpuh sampai sekarang. Karena itu kamera benar. Nah, kita itu tugas kita semua jadi jangan sampai kejadian. Saya juga mohon maaf karena saya bukan 3 desa ya. Jadi Pamarayan, Salian, Girana. Saya juga sebenarnya pengen terpas ya. Karena kegiatan juga lagi padat, apalagi sekarang ini harus izin juga datang dari Arab. Wah, sudah nyakin banyak demo. Jadi mohon maaf, mungkin itu saja dari saya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak yang dalam hal ini diwakili yang terhormat Ketua BPD yang terhormat Bapak Praisa beserta perangkat Desa Pamarayan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, unsur lembaga di Desa Pamarayan yang kami hormati dan banggakan. Pertama-tama adalah kita katakan puji dan syukur kepada Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan dalam rangka mencermati tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pamarayan. Selanjutnya sholat beserta salam semoga selalu berkurang pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan. Seyogianya pada hari ini Bapak Camat yang hadir di depan Ibu dan Bapak, namun ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau menugaskan kepada saya untuk Biasa baik padahal. memonitor monitor di dalam Musrembang di Desa Pamarayan ini. Tapi kami juga mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan dalam acara monitor ini kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak pada hari ini. Oleh karena itu beliau sama menitipkan salam untuk semua yang hadir
dalam kesempatan ini perlu diketahui, perlu dievaluasi oleh kita bersama, terutama saya mengingatkan Pak Lurah dalam musrembang ini. Nanti gedung nih ya. Kalau saya mengevaluasi dari apa yang disampaikan oleh BPD tadi, ini dan yang disampaikan oleh pembawa acara kami, ini kita harus mengevaluasi ke depan. Untuk tahun depan ini kepala desa ini tidak boleh menjadi sambutan, karena kepala desa ini perlu disimak ya kita bersama untuk tahun yang akan datang. Karena ranah musrembang desa ini ranahnya ranah kepala desa, jadi pemerintahan desa. Jadi yang kata sambutan adalah BPD, yaitu. Dan yang kedua yang artinya yang saya evaluasi dari apa yang disampaikan ini untuk perbaikan ke depan, karena dari kemarin saya hanya 2 kata saja, siapa terima kasih dan harapan ke depan, begitu yang lebih baik. Artinya harapan ke depan itu yang lebih baik. Kadang-kadang memang kabel mana dulu pemerintahan desa itu biasanya keliru. Oleh karena itu nanti ke depan itu peranan ini rata-rata bagi itu adalah pemerintahan desa kalau musrembang ini. Tadi saya mencutik dari penyampaian, sebenarnya kalau rapat itu, kalau ada keputusan itu Pak Lurah, ini bisa yang kedua atau yang baru yang pertama. Yang pertama bisa APBDes 2018, bisa musrembang des. Kalau keputusan nih Pak Lurah ya, mau mana dulu tuh. Kalau udah selesai APBDes 2018, maka itu dulu. Kalau belum beres berarti musrembang des, berarti yang pertama musyawarah perencanaan yang masing-masing. Misalkan di RW 2, RW 3, RW 4 ada berapa RT, itu RW masing-masing itu megang. Jadi bisa memaparkan di sekarang ini, bisa untuk mempertanggungjawabkan. Jangan sampai ada berceceran. Akhirnya berceceran. RT anu belum nyusul, RT sekian belum ada, nggak hadir, nyusul. Itu tidak tercover dengan secara keseluruhan. Sedangkan pada saat ini musrembang des ini itu sebetulnya sudah tersusun. Kepada rekan-rekan itu kalau nggak salah punten persenannya mengitan kepersenan kami kirang tepang biasa sehari-hari pemilu sanes mohon melihat KRT Oke seperti itu dirugikan. Kalau hasil musdus nanti itu RW itu dikasih arsipnya apa-apa gitu, nanti dituangkan satu bentuk hasil musdus tadi. Nah itu yang disampaikan ke desa. Nah itu barangkali sekarang hari ini musrembang desa itu tidak berkececeran, tinggalin, walaupun itu masih dalam pertimbangan nanti untuk ke depan. Mungkin skala prioritas yang ada, ini dulu, mungkin seperti itu Pak Hendra. Punten berhenaknya, itu sampai mematahkan ke rencana kan, itu bisa. Itu biar kurang secara administrasi yang ada di lingkungan RW maupun RT, itu akan lebih enak. Nah sekarang misalkan tambahannya itu penghitungan kakak, kepala keluarga perempuan berapa, laki-laki berapa, yang mati berapa. RT itu memberikan ke RW masing-masing RT supaya di RW itu ada arsipnya. Kita akan mengcover itu secara keseluruhan, apapun bentuknya. Secara administrasi
malihan upami sama di RT itu harus punya buku tamu. Harus punya buku tamu. Setiap RT harus punya buku tamu. Nah, untuk itu punten ya, Mak. Jadi ke semua rekan RT maupun RW, ayolah kita benahi secara administrasi di lingkungan RW masing-masing. Jadi kadang-kadang bos-bos kayak ayo untuk hadir, dan ya kami malikan kami ke kantun deh. Untuk pelaporan apa yang mau disampaikan tuh ada ketinggalan. Namun barangkali saya di sini akan membacakan Pak Ketua BPD Pak Lurah Kapunten. Dia untuk RW 1 RT 01 hanya 1 Pak Lurah. Itu rehab fondasi jembatan yang dari Jalan Raya menyeberang ke Tangsi Tegal. Hanya itu untuk RT 1. RT 2 sarana olahraga lapangan volleyball Sepal 200 meter, Paping Blok 100 meter, oh iya, pemasangan Paping Blok juga ada masih 100 meter. Nah itu pojok. Nah untuk RT 3 Jalan Gang Paping Blok dari Bungdes ke belakang Tower Panulat 60 meter kali 1,5 meter. Sarana olahraga lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja, perawatan jalan, rehab posyandu, genting dan lantai, Sepal 03 sampai 04, hot mic. Hot mic ini diantaranya dipegang oleh satu RT atau satu RW. Jadi hot mic itu di atas beton Pak Lurah, jadi balata sampai ujung pasar, gorong-gorong sama masjid ya. Nah itu. Biarkan aja gitu. Betul. Nah 04-nya pelapisan hot mic juga ada sudah dimasukkan, urukan bahu jalan, pasangan paping blok, rehab beton atas paping blok, pasangan paping blok sudah beberapa lokasi, pasangan saluran permanen dengan batu belah 100 meter, dan pembersihan eceng godok, sampah-sampah dan lain-lainnya di Kali Cibujung, terutama di bantaran-bantarannya. Sebab kami sudah membentuk kelompok sadar wisata, Punten yang diketuai oleh saya secara pribadi, wakil ketuanya Pak Saenggang, sekretarisnya itu Pak Tauri, bendaharanya Pak Solerohi, penasehat dan penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Desa dan lain sebagainya. Di atasnya itu ada pembina, penasehat dan lain sebagainya, di atas kami itu ada. Nah itu kami sudah menyampaikan pemberitahuan dengan proposal ke Balai Besar Cidanau, Ciujung dan Ciliman dengan Dinas Pariwisata Dispora Kabupaten Serang. Insya Allah beliau akan mendukung, di mana kita nanti pada saatnya ada gotong royong secara keseluruhan. Kami itu udah mengontak ke balai dengan ke Dispora, ke Dinas Pariwisata. Adapun yang kita sampaikan nanti atau kita laksanakan bantaran Kali Cibujung untuk pembersihannya, insya Allah kami minta rekomendasi dari Balai Besar atau dari Dispora. Sebab apa? Kalau kita yang melaksanakan, barangkali warga kurang sorangan di Pamalayan ataupun oleh kami khawatir Pak ini dari Karangtaruna Pak Haji, khawatir pendapatnya berbeda nanti. Ayo naon cenah dibersihan, waring segala cenah diangkat. Nah itu Lurah. Nah itu kalau ada dari balai mah insya Allah kami itu sedikit besarnya didukung, karena untuk pembersihan bantaran Kali Cibujung dan pembersihan secara keseluruhan. Dengan alternatif barangkali kita tuh untuk menjaga kesehatan Bu,
biar kita itu tidak kumuh di bantaran Kali Ciujung. Itu yang terutama. Nah itu barangkali untuk rekan-rekan, kalau bisa rekan-rekan yang lain RW, silakan sampaikan sekarang hasil dari musrus tadi. Hasil dari musrus tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPD. Silakan Ketua RW masing-masing bisa menyampaikan hasil musrusnya di sini. Walaupun yang ketinggalan barangkali bisa disampaikan sekarang hasil usulannya. Itu barangkali Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kades beserta rekan-rekannya, yang terhormat Ketua BPD serta anggota, para hadirin, Bapak RT, RW, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya dari RW 2 akan melaporkan apa-apa yang telah dilaksanakan dalam musrus yang telah dilaksanakan di Musola Warung Kolek pada tanggal 23 malam, yang keputusannya tiap-tiap RT alhamdulillah semuanya sudah mengusulkan kepada kami. Yang pertama dari RT 05 Pabuaran mengusulkan pertama perawatan paving block yang rusak ringan itu kurang lebih 100 meter dari RT 5. Kemudian rusak berat 50 meter dan kemudian sepal kurang lebih 100 meter. Itu usulan yang disampaikan kepada kami dari RT 5 Kampung Pabuaran. Yang kedua dari RT 06, yang pertama mengajukan sepal 3 titik. Yang pertama kurang lebih 45 meter. Yang kedua kurang lebih 35 meter. Dan yang ketiga kurang lebih 70 meter. Itulah yang diajukan dari RT 06. Ditambah paving block kurang lebih 150 meter lebarnya. Ya, lebarnya mungkin berdasarkan ketentuan kurang lebih 120 ya, 120 meter kurang lebih sentimeter lebarnya. Kemudian dari RT 07 paving block 2 lokasi katanya di sini sepanjang 64 meter. Kemudian sepal 150 meter. Itu 2 poin dari 07. Kemudian dari RT 16 Kampung Keramat Kolek. Di sini usulan awal, usulan yang terdahulu yaitu paving block diganti dengan bentuk corak sepanjang kurang lebih 200 meter. Yang dulu itu menurut Pak BPD ini adanya usulan paving tapi diganti untuk dicor katanya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu sepal 100 meter, kurang lebih 100 meter, dan mengusulkan MCK umum. Nah itu usulan-usulan tiap-tiap RT. Nah mudah-mudahan apa yang telah diusulkan oleh masing-masing RT bisa terrealisasi di tahun mendatang. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, yang terhormat Ketua BPD beserta staf, yang terhormat Ketua RW dan Ketua RT, juga ibu-ibu, kader PKK dan posyandu dan Bu Bidan Desa yang kami hormati. Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam hal ini Bapak Ketua RW 03 tidak dapat hadir karena istri beliau sakit dan sedang berobat. Dalam hal ini mohon maaf, bukan berarti saya hanya mewakili ya, bukan berarti saya bisa, namun ini amanat dari Pak RW, mohon dilanjutkan. Kami akan membacakan usulan-usulan yaitu dari RT 8, 9, 10, 14, dan 15, yaitu yang pertama dari RT 08 yaitu Ampel mengajukan SEPAL, dan dari Ampel ke Cikampui 200 meter. Yang kedua, perbaikan jalan lingkungan yang rusak lanjut komplok sepanjang 120 cm. Oh iya, salah, ini 120 cm ini, 120 meter. Lebar. 120 kali 30 meter ya. Salah mungkin ini. Kebalik nih, kebalik. 120 meter kali 30 cm mungkin. Benar itu. Benar ya. 120 cm. 120 cm, 1 meter 20 berarti. Kali 30. Sepal dari Ampel ke Sawah 40 cm kali 50 cm kali 10. Selanjutnya berarti cuman ada 4 mungkin Pak ya? Dan 3. Usulnya ada 3. Yang dulu aja belum, itu yang baru lagi. Yang belum belum. Harusnya dimasukkan nanti usulan yang 2017 itu. Sudah diperiksa apa itu? Sudah. Selanjutnya RT 09 yaitu mengajukan SEPAL yang dari Sawah yaitu rumah Pak Iwan ke Rohani sepanjang 100 meter. Yang kedua, rehab jalan antara Jalan Pak Mahmud sampai ke Pak Basri yaitu sepanjang 150 meter. Selanjutnya SEPAL antara SMK dengan rumah Pak Ihab sepanjang 70 meter. Paping Blok ini jalan baru Paping Blok, mungkin sekarang ini kita sedang lakukan pengurugan jalan dan pengajuan Paping Blok ini mungkin dari desa. Ini secara ini kita sumbangan antar warga sudah kita laksanakan antara rumah Majelis Taklim dengan Pak Iwan, ini jalan baru. Dan selanjutnya jalan SD Bojongloa ke rumah Pak Haji Basir ini usulan yang 2017. Mudah-mudahan terlaksana 2018 ini. Spal dari samping rumah Pak Uci, antara Pak Uci ya dari kantor pos sampai ke Sawah Abror itu
spal dari itu depan kantor pos. Karena itu banjir itu kalau tidak ada pembuangan ke sawah itu nanti ke kecamatan, ke ini dulu, ke desa. Selanjutnya RT 10 yaitu Sasak Paping Blok Gang Pak Jumarok 65 meter, Paping Blok dari Gang Baban 33 meter. Ini pengajuan 2017 ya Pak. Paping Blok Ujang Kobri 132 meter, Sepal Gang Pak Ujang satu sisi 216 meter. Penerangan TPU Makam berapa titik nih Pak? Belum ada keterangan ya? Ada. Terus bak sampah 3 buah. Selanjutnya RW 14 yaitu perawatan jalan lingkungan atau gang sepanjang 1,5 meter kali 200 meter, gorong-gorong 4 meter, spal 100 meter, tong sampah 5 pasang, gerobak sampah 1 unit, rehab perpustakaan 1 unit, penerangan jalan 4 titik. Terus RT 15 yaitu Sasak Tegal, spal 200 meter yang dari mana Pak? RT 15 spal Belakang rumah saya. dari itu ya. Mana ya Pak? Bikin baru. Kamu ya? Bikin baru apa yang sudah ada yang lebih baik. Bikin baru. Sekali sudah ada tapi kemarin itu baru. Baru ya? Baru berarti ya? Spal dari Pak RT sampai ke Cikambui sepanjang 200 meter. Ada berapa rumah Pak? Terus jalan gang. Dan 2017 kalau jualnya. Oh, usulan 2017 ya, termasuk spal juga. Ya. Jalan gang 150. Di mana ya Pak jalan gangnya? 3 titik. 3 titik. Terus nanti kita tambah keterangan Pak ya. Terus selanjutnya tong sampah, jalan ke Kaodong, ke Kobong, Kobong 1 peng. Baru ke jalan ke Kobong Pusat Ubeng 50 meter. Terus selanjutnya perawatan jalan gang. Nanti paling tinggal ada tambahan keterangan Pak ya, supaya enggak. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Mantap. Saya mau bacakan RT mau dibacakan nih. Paping blok 300 meter. Perawatan jalan Paping blok 500 meter. Sepal 200 meter. Penerangan jalan umum PGU 5 titik. Bak sampah 2 buah. Pelatihan ternak belut 1 paket. Pelatihan
Pembengkelan 1 paket, pelatihan menjahit 1 paket, sepal kata RT 12 sepal 40 meter, rehab jalan 400 meter. Emang dia baik. Rehab jalan lingkungan 500 meter. Gorong-gorong 3 buah. Gorong-gorong. Kemana kecilina sih? Penerangan jalan umum atau PJU 3 titik, paving block 100 meter, bak sampah 2 buah. Untuk RT 13, TPT 500 meter, gorong-gorong 1 buah, penerangan jalan umum PJU 4 titik, paving block 200 meter, 250 meter, bak sampah 4 buah. Pelatihan ternak lele 1 paket, jalan jalan perbatasan 500 meter, irigasi pertanian 150 meter, 1.500 meter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8,6%. Ada kesenjangan sekitar 11,4%. Yang kedua K4 itu ibu hamil yang memberitakan kehamilannya mulai dari awal 0 sampai 3 bulan sampai ke dia akhir kehamilan atau 9 bulan minimal 4 kali Pak selama kehamilan. Itu targetnya 100%, cakupan kita cuma 79,8%. Ada kesenjangan sekitar 20,2. K4 ini tidak akan tercapai apabila ibu hamil itu tidak memeriksakan kartu atau tidak memeriksakan kehamilannya sedini mungkin. Terus yang ketiga, deteksi resti oleh masyarakat. Nah, deteksi resti oleh masyarakat di sini dalam arti kata masyarakat sudah mengetahui jadi tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Ya bukan hanya ibu hamil, tapi maksudnya bukan hanya ibu hamil itu sendiri yang tahu tanda-tanda bahayanya, tapi semuanya baik suami, keluarga maupun warga di sekitarnya. Nah, dari target 100% kali ini sudah tercapai 95,3. Masih ada kesenjangan sedikit 4,3%. Alhamdulillah ini peningkatan dari tahun kemarinnya. Terus yang keempat, penanganan komplikasi neonatus. Kita sudah tercapai, jadi semua bayi-bayi yang bermasalah sudah ditangani. Terus penanganan komplikasi obstetri, jadi ibu-ibu atau bayi-bayi ibu-ibu yang hamilnya tidak normal, ya dalam arti kata ada sesuatu dalam dirinya, itu targetnya 100%. Nah, sudah kita tangani sebanyak 87%. Ada kesenjangan 13%. Terus Linakes itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, Linakes ini targetnya 100%, di kita 89,9%. Ada kesenjangan 10,1. Dalam arti kata di sini bukannya di desa kita ada yang ditolong oleh dukun ya Bu ya, tidak ada. Jadi di desa kita sudah 100% semuanya oleh tenaga kesehatan. Kenapa tidak mencapai? Karena yang lahdirannya itu lebih rendah daripada targetnya. Jadi target kita selama 1 tahun itu adalah 114 ibu bersalin. Jadi kita di bawah 114. Terus yang keempat, KF lengkapnya sudah tercapai. KF lengkap. Nah, KF lengkap ini adalah kunjungan nifas. Nah, di sini mungkin kesalahan saya mohon maaf. Mungkin insya Allah saya perbaiki dari sekarang. Jadi KF-nya itu targetnya 100%, yang tercapai hanya 88,1. Ada kesenjangan 11,9%. Nah, untuk di sini saya mohon bantuannya ya untuk KF ini adalah kunjungan nifas. Nah, saya mohon bantuannya baik KRT, baik Bu RT atau baik
semua warga Pamarayan apabila ada yang bersalin misalnya di puskesmas atau di siapapun atau di rumah sakit, jika sudah pulang tolong beritahu saya untuk kunjungan ke rumah, ya. Karena di kita lagi ada peningkatan, maksudnya lagi ada kasus kebanyakan yang meninggal adalah di masa nifas atau masa sesudah bersalin. Tapi alhamdulillah untuk puskesmas Pamarayan selama 2 tahun berturut-turut kita 0 atau 0 kematian, ya. Dan untuk desa juga alhamdulillah jangan sampai ada kematian. Terus yang keempat, persalinan di Paskes. Persalinan di Paskes maksudnya persalinan semua ibu bersalin, tidak ada lagi yang namanya melahirkan di rumah, tapi di fasilitas kesehatan, baik puskesmas, baik di BPM atau baik di pusku. Ya, dari 80% kita 89,9, berarti semuanya sudah di fasilitas kesehatan. Terus yang ke-11, bayi lengkap. Bayi lengkap itu gini Bu, bayi lengkap itu jadi semua bayi-bayi yang ada di desa kita, ya, perhitungannya adalah 8 kali kunjungan, minimal 8 kali kunjungan ke posyandu dan 2 kali pemberian vitamin A. Nah, dari 100% kita hanya 91,6. Berarti masih ada bayi-bayi yang tidak datang ke posyandu seperti itu. Ya, 8,4 insya Allah mulai dari tahun ini kita perbaiki lebih baik lagi, ya. Nah, terus yang balita lengkap pun sama. Jadi indikatornya adalah 8 kali ke posyandu dan 2 kali pemberian vitamin A. Dari 100% 90,3% dan kesenjangan adalah 9,7. Nah, untuk di sini untuk pencapaian KB ya Pak ya, karena di sini sangat penting. Jadi KB di kita untuk CU Perpus itu adalah KB aktif berbanding dengan pasangan usia subur. Di kita itu targetnya 70%, pencapaian 69,8. Berarti ada kesenjangan 0,2. Berarti dengan kata lain, yang pasangan usia subur di kita ada yang belum ber-KB. Ya. Hal ini sebanding dengan berarti masih ada yang hamil. Ya. Terus yang kedua, KB pasca salin. KB pasca salin itu di mana ibu-ibu bersalin langsung untuk ber-KB. Ya. Nah, targetnya itu adalah 100%, pencapaian kita 60%. Berarti masih ada kesenjangan 40%. Jadi masih ada ibu-ibu yang habis bersalin belum ber-KB dengan alasan apa? Nunggu head dulu. Nah, yang ketiga ini yang sangat miris, itu adalah 4T yang ber-KB. 4T ada yang tahu nggak Pak atau Bu apa 4T? 4T itu terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Ya, jadi punten Pak Lurah, di desa kita itu lagi booming dalam arti kata ibu-ibu hamil banyak yang usia kehamilannya resiko tinggi. Jadi lebih dari 35 tahun mereka hamil kembali. Jadi di sini ada yang 43, 44 itu hamil lagi Pak. Sementara itu adalah resiko tinggi. Nah, bagaimana tolong ini adalah bagus ya Pak ya kalau di ya. Jadi sebenarnya sih kalau di agama tidak ada aturan ya Pak ya untuk membatasi kehamilan. Cuma di kita lebih dari 35 tahun itu beresiko. Karena apa? Rahimnya sudah mulai rapuh, kekuatan ibu untuk mengandungnya sudah mulai berkurang. Itu yang kita takutkan. Kalau misalnya banyak yang 35 tahun ke atas dia hamil, ditakutkan angka kematiannya meningkat gitu. Di kita tahun ini angka kematiannya itu 59 orang se kabupaten Pak. Ya. Tahun kemarin kita 60, tahun sekarang 59, turun 1. Dan saya harapkan mudah-mudahan di kita tidak ada kematian gitu ya. Nah, usulannya yang pertama punten wayahnya Bapak Lurah dari tahun kemarin saya sudah mengusulkan itu adalah mengaktifkan desa siaga. Desa siaga kita tukcing Bu, benar nggak Bu? Ya. Dibentuk cincing. Ya, Bu. Jadi istilahnya kayak jalan di tempat. Nah, desa siaga ini sangat banyak kegunaannya ya Pak ya. Yang pertama, jadi seluruh unsur masyarakat yang ada di desa ini dia siap siaga. Siap siaga dalam arti kata jika ada kebutuhan atau apa-apa dalam bidang kesehatan atau maupun yang lainnya itu bisa Pak. Ya. Jadi kesiapsiagaan masyarakat desanya, aparatur desanya, semuanya. Ya. Terus yang kedua, sarana dan prasarana posyandu. Pak Lurah punten sarana dan prasarana posyandu sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, kami sudah diperhatikan, sudah disediakan tempat posyandunya, sudah direhab untuk istilahnya pemeliharaannya. Terima kasih banget ya Pak. Cuma untuk tahun sekarang saya harapkan adanya ranjang periksa Pak, terutama untuk di
Posyandu Kamboja. Itu dari pembentukan, dari awal mula adanya posyandu itu tidak pernah memiliki ranjang. Ranjang tidak ada, kasut pun tidak ada, Pak. Jadi kita kalau posyandu punten gelar apa? Gelar yang ada aja. Entah kain warga, entah apa, kita pinjam dari warga. Seadanya ya. Ya, terus kasur, meja, dan ranjang kita udah pada peot, Pak. Udah pada reot. Kalau kita itu rek sudah merokok. Terus untuk posyandu, iya, lemari pun kita sudah pada banyak yang berlubang, Pak. Banyak tikus masuk. Nah, terus yang ketiga adalah sertifikat imunisasi. Sertifikat imunisasi ini gini, Pak. Jadi di warga kita atau di masyarakat kita yang bayi-bayinya sudah lengkap imunisasinya, kita berikan sertifikat sebagai penghargaan terhadap orang tua bahwa bayinya sudah imunisasi dasar lengkap. Nah, sertifikat ini diberikan pada akhir tahun, biasanya Desember. Nah, itu nanti punten wajahnya kalau bisa desa yang memfasilitasi seperti itu. Ya mungkin kalau dari kesehatan kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya Pak, punten ini kadang-kadang juga pada ngomong mumpung ada Pak Lurah, Pak Ustadz, punten Pak Ustadz ya. Itu untuk di daerah Bojongloa, Pak Ustadz, kita terkendala kalau posyandu untuk mengumumkan Pak Ustadz. Ya, untuk mengumumkan punten gimana caranya supaya bisa untuk mengumumkan atau mungkin ada solusi yang lain ya Pak ya, kalau misalnya tidak diperbolehkan untuk di masjid. Bisa diperbolehkan. Bisa. Boleh Pak. Yang petugasnya jangan nyuruh gitu. Oh gitu. Jangan nyuruh nggak tahu. Itu Bu, sudah saya nanti saya sendiri bikin inisiatif sendiri. Nanti itu saya bikin, kan udah ada MB, tinggal nanti kita ajukan sorongnya aja. Nanti itu nanti dipasang di rumah saya. Terima kasih Pak kalau sudah dikasih solusi. Terus punten untuk bapak-bapak yang lain kasih tahu ke ibu-ibunya atau ke tetangga-tetangga sekitarnya jika dia memiliki kartu BPJS ya, kartu BPJS, tolong tinggal bawa kakak dengan kartu BPJS ya, fotokopian ya Pak ya. Jika ingin gratis, jika ingin KB bisa gratis Pak di tempat saya di Pustu ya, di puskesmas yang lama. Mau dia suntik bisa, mau dia implan atau IUD bisa, dan jika dia ingin bersalin di Pustu bisa, gratis, benar-benar gratis, tidak ada biaya spesial pun. Syarat BPJS. Syaratnya BPJS harus aktif, KK dan KTP. Tapi jika dia tidak punya KK KTP, tapi benar-benar orang miskin ya Teh ya, benar-benar orang miskin, orang tidak punya ya, itu bisa gratis, insya Allah saya usahakan ya. Jadi istilahnya gratis di Pustu lahiran itu gratis. Dan kalau emang benar-benar harus dirujuk pun nanti saya koordinasi dengan kepala desa seperti yang dulu ya Pak ya. Terima kasih gitu, sambutannya benar-benar bagus banget ya untuk kepala desa kita yang satu ini, bagus banget, saya cubit jempol ya Pak ya. Ya untuk sekedar tahu, jadi kita ada masalah lagi itu 2 orang ya, di desa kita ada masalah 2 yang hampir, maaf ya Pak, dalam arti kata hampir meninggal ya. Jadi dia punya darah tinggi sekali 200/180. Nah itu sudah jarak anaknya cuma 1 tahun Pak, jadi 1 tahun sekali dia ngelahirin. Nah itu sudah shock. Akhirnya saya bawa, dia tidak punya apa-apa, tidak punya BPJS sama sekali. Akhirnya saya koordinasi dengan desa, alhamdulillah Pak Lurah tanggap sekali, dia menyediakan ambulan desanya ya. Terus kita kesannya diurus-urus, alhamdulillah gratis gitu kan. Alhamdulillah selamat, dan untuk kunjungan rutinnya pun sudah dilaksanakan sampai dia benar-benar melewati masa kritis. Ya dari kesehatan atau dari posyandu saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pembukaan. 2, sepatah kata dari kepala desa. 3, sambutan-sambutan. 4, laporan BPD. 5, doa penutup. Mengingat sambutan dari Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Pemaraya, yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Pemaraya, yang saya hormati juga RT RW se-Desa Pemaraya, yang saya hormati Ketua PKK Perwakilan Perempuan Kadar Posyandu,
perwakilan pemuda, yang saya hormati juga tokoh masyarakat Desa Pamarayan, hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Mengawali pidato pengantar ini, saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala dan mengangkat tangan seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia hidayah nikmat ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam musyawarah Desa Pamarayan dalam rangka mengawali penyusunan RKPDS tahun 2018. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Wabibina wa sabiina wa maulana Muhammad, pada keluarganya dan pada para sahabatnya. Semoga syafaat diberikan kepada kita selaku umatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pemerintahan Desa Pamarayan mengaturkan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah menyempatkan waktu untuk melangkahkan kaki ke Balai Desa Pamarayan guna memenuhi undangan kami. Pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RKPDS adalah merupakan salah satu tahapan dalam proses pembangunan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, pelaksanaan musdes ini sangat penting untuk kita laksanakan dan kita jadikan sarana usulan masyarakat bagi pembangunan masyarakat desa ke depan. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat bukan saja pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi juga penting pembangunan mental, spiritual, ekonomi, dan sumber daya manusia masyarakat itu sendiri, agar supaya masyarakat kita lebih berdaya dan mandiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, dalam tahun anggaran 2018, pemerintahan Desa Pamarayan menginginkan adanya kenaikan potensi dan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan, khususnya kepentingan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga terasa bahwa keberadaan dana desa yang semakin tahun meningkat dapat menurunkan angka kemiskinan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini 26 Juli 2017. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada serta para sahabat, para pengikutnya, juga kepada umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu mungkin juga kita pun akan menunjuk tim tentang penyusunan anggaran, penyesuaian. Karena kalau kita menyusun anggaran keseluruhan semuanya, ya tadi itu ya yang jelas Bapak dan Ibu, baik secara kelembagaan maupun secara keterwakilan wilayah, ini bersifat mengusulkan apa yang harus kita tadi. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dalam usulan ini yang dikatakan tadi ada fisik, ada non fisik. Secara gamblang untuk non fisik ini, yang fisik ini, mohon maaf, fisik. Jauh-jauh hari mungkin kami sudah memberikan set kepada para ketua RT, ketua RW, agar di wilayahnya dengan dipandu oleh perwakilan BPD di masing-masing wilayahnya untuk mengadakan rembukan di wilayah dusunnya masing-masing. Nanti di sana akan timbul dari masing-masing usulan tiap RT ke RW-nya di dusunnya masing-masing apa yang diprioritaskan. Nah, itu
Saya melihat sudah ada laporan-laporan secara fisik, mungkin tinggal melengkapi apa yang belum termasuk di sana nanti. Juga tentunya tak kalah pentingnya yaitu tentang pembangunan non fisik yang bersifat sikap mental spiritual. Bapak dan Ibu, ini mengarahnya kepada sumber daya manusia, pelaku pembangunan itu sendiri. Bahwa manusia itu kita menyadari adalah sebagai objek pembangunan juga sebagai subjek, sebagai sasaran pembangunan juga sebagai pelaku pembangunan. Bapak, Ibu-ibu, adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Pamarayan menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Kepala Desa Pamarayan, Ketua BPD Pamarayan beserta seluruh jajarannya yang alhamdulillah mengawali pelaksanaan Musrenbangdes di desa-desa Kecamatan Pamarayan, baru Desa Pamarayan yang mengawali pada hari ini. Awal yang baik, mudah-mudahan bagi kita semuanya. Dan kemudian kita berharap desa-desa yang lain, yang 9 desa, menyusul kegiatan Musrenbang di tingkat desanya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa kegiatan Musrenbang ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Artinya apa yang kita laksanakan ini sesungguhnya menjadi bagian dari kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan Musrenbang. Dan kemudian menjadi bagian dari partisipasi masyarakat semuanya melalui perwakilannya untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masing-masing tempat. Kadang suka ada yang berpikir atau mengeluh bahwa bolak-balik Musrenbang tapi hasilnya tidak kelihatan, tidak ada. Itu boleh saja terjadi ketika desa belum mendapatkan dana dari pemerintah pusat, dari kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di desa. Kita masih ingat dulu ketika desa belum dapat dana yang cukup besar, kita usulkan sampai berkali-kali, alhamdulillah gagal mati, ya kan? Atas si kentong bro, gagal mati. Karena memang kita hanya mengandalkan dana yang ada dari pemerintah kabupaten atau dari provinsi yang jumlahnya tidak berapa besar. Saya merasakan itu karena saya pernah di beberapa kecamatan, di Walataka, di Tarenang, di Taktakan, di Koko, di Keramat Waktu, di Macan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua BPD tadi, ada tahapan-tahapan saya ingin sampaikan bahwa rencana kerja pemerintah desa, rencana kerja pembangunan desa tahun 2018 itu adalah merupakan penjabaran dari RPJMDes. Jadi nanti tugasnya tim adalah pertama lihat dulu RPJMDes-nya Desa Pamarayan. Ada nggak yang usulan oleh Bapak sekalian? Misalnya Bapak usul irigasi di kampung X, di situ ada nggak muncul RPJMDes-nya? Kalau ada berarti bisa tidak. Kalau nggak ada RPJMDes-nya bisa nggak direvisi supaya itu bisa masuk. Toh tambahin kurangin sesuatu yang biasa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. Setelah dilihat RPJMDes dicocokkan dengan usulan-usulan Bapak yang mungkin puluhan sampai ratusan tadi, nanti tugasnya tim untuk milih. Nah, setelah mencermati RPJMDes, baru kemudian disusunlah sebuah
dokumen awal tentang beberapa program usulan dari masing-masing RW, masing-masing kampung, masing-masing RT, masing-masing dusun, masing-masing profesi dari berjalan, tapi sudah selesai ini, yaitu pembangunan bak sampah di seluruh titik yang diajukan, kemudian pengerusakan lingkungan, pertama bacaan ini rupanya baru 10 juta ini 10 juta ini masih ada sekian, tapi ini akan nanti Pak Maman akan dialihkan nanti, akan dialihkan perubahan. Kemudian ada lagi ini untuk sepal ini masih 70, masih ada saldo untuk sepal di kampung di RT Kolek. Nah, nanti. Kemudian sekarang ini sedang berjalan di RT Betong Eros. Betong Loak gitu, masih berjalan. Tapi dana sudah diserap. Kemudian persyaratan lingkungan ini sudah 100%. Pembangunan sarana prasarana aparatur desa sudah 100%. Ini tidak ada saldo. Nah, kemudian untuk penyertaan uang BUMDes itu sudah ditransfer ke BUMDes Pak sebesar 60 juta. Ini ada perwakilan dari BUMDes Pak Wahid. Nah itu yang untuk pembangunan Pak. Untuk pembangunan sudah sekian ya. Jadi saya belum hitung presentasinya. Jelas masih ada tersisa, yaitu pemeliharaan jalan, kemudian sepal yang belum selesai, kemudian bakat desa. Itu yang untuk tahun 2019. Kemudian untuk bidang pemberdayaan ini baru diserap 23 juta, masih tersisa 35 juta. Ini pelatihan Pak. Pelatihan ini baru masih ada sisa sekian. Untuk penyusunan ini tim penyusunan KPDS ini 9 orang. Saya ulangi kembali. Untuk Pak Jumrani adalah ketua, kemudian sekretaris saya Pandep, kemudian ketiga saya sendiri anggota, yang keempat Pak Endi Suhaidi anggota, Pak Haji Samun dari unsur tokoh masyarakat anggota, Ibu Aan sebagai anggota dari keterwakilan perempuan, Pak Haji sebagai anggota dari wakil kepemudaan, kemudian Pak Jenderal Arifin. Udah ada 2 ini Pak. Ya, Pak Jenderal Arifin dengan Pak Teddy. Jenderal Arifin dari anggota BPD, ya. Kemudian Pak Teddy juga dari anggota BPD. Demikian untuk penyusunan tim penyusun RKPD 2018. Bisa disetujui? Ya. Nah, sekarang kita tim verifikasi. Untuk tim verifikasi usulan ini ada 4 orang ya. Diusulkan 4 orang. Ketua ini dari kasih pemerintahan. Siapa gerangan? Ya? Biana. Kemudian sekretaris Pak Enda Janada dari BPD. 2 orang lagi saya ingin dari ketua RW 1 ya, dari RT 1. Bagaimana siap tuh? Dan salah seorang di antaranya ketua RW 1 ya, Pak Udin ya, Pak Agus Rabiudin. Dari ketua RT siapa barangkali? Ujuk. Saiful Pak. Ya. Saiful. Oh, Saiful Bari. Ya. Ketinggalan Pak. Saya ulangi. Untuk tim verifikasi usulan RKPD 2018 yaitu 1 Robiana dari ketua kasih pemerintahan, kemudian Pak Enda Janada sebagai sekretaris dari anggota BPD, kemudian Pak Agus Rafiuddin sebagai anggota perwakilan RW, wakil masyarakat, kemudian Pak Saiful Bahri
dari Ketua RT sebagai perwakilan masyarakat. Bisa setujui? Bisa. Diverifikasi kembali ya. Ini dari RT 3 terutama jalan tadi ya. Tatar, kemudian RT 12 ini gorong-gorong nih. RT 09 gorong-gorong. RT berapa Pak? RT 09. Yang masih mana itu Pak Ibu? Pak Haji Basri. Oh, itu SD. Untuk diirigasi. Ada selokan yang dari SMP itu Pak. Itu ada situ. Gorong-gorong gede dong tentunya. Terus yang kecilnya di situ tuh di gang ya berinya. Bukan beri itu dua apa berarti? Dua titik. Rumah teh RT 3, RT 12, RT 09. Yang lain, Bapak barangkali ini baru RT 3 yang belum tercover di sana, silakan simpan kembali. Fisik ini. Ya Pak Won, RT berapa? 02. Pak, udah. Pak, sekarang itu. Ada mana? Ada mana? ngomong sepal. Sepal ini mana? Ada. Kaping Pak. Kalau rumah saya pernah cek Itu area kemana Bro? Pak lihat di samping apa? Oh ini ke Cigangboy. Mandi bisa dicek kan sama paping. Paping blok ya? Yang sudah Ya. buangan itu kan Di kendaraan Desa Siaga. Kendaraan sebenarnya kecil. Di harus bedanya bahasa aja begitu. Kalau itu mobil ambulan ditanya ya, kita mobil siaga desa aja gitu ya. Kalau itu yang bisa digunakan untuk menolong masyarakat kita yang betul-betul Betul Pak, untuk pengambilan mayat sih seperti itu Pak. Dari kata pembangunan dari kecamatan. Kalau dengan serangkaian Pak jauh Pak. Untuk kesejahteraan desanya juga sampai BPJS-nya juga bikin Pak. Untuk perangkat desa ada untuk BPJS. Kalau di Kabupaten Serang itu terus terang aja, emang serempak dikap, nggak boleh. Ya Allah, saya mau nyalon dewan Pak. Itu. Aja. Amin, itu aja. Dan informasinya, jadi beda kabupaten. Karena untuk kendaraan itu boleh Pak. Tapi berusaha lah, mudah-mudahan. Ya mungkin itu aja, yang penting beginilah. Kalau ada kebutuhan masyarakat, tolong dimasukin aja. Walaupun sifatnya yang tinggi, kita berusaha di sana Pak. Itu aja. Ini akhirnya campuran usulan, ada yang usulan fisik, non fisik, nggak apa-apa lah. Ya kita nggak membeda-bedakan, ini sekarang fisik dulu atau silakan aja Bapak Ibu yang ketutupan. Hanya Noni sejak awal sebentar Pak. Sejak awal tentunya di lingkungan RT dan RW kita ada pembinaan kerohanian, pengajaran buku ngaji, tempat-tempat ibadah. Ini sarana beribadah ini nggak ada yang mengusulkan dari masing-masing RT. Padahal di beberapa tempat majelis dan lain sebagainya, mungkin kita yang bocor dan lain sebagainya ya. Musola rusak, ini tidak ada yang mengusulkan tentang ini. Ini sifatnya kan pembinaan. Ya Allah ya Rabbal ya Mujibal Aidin wa ya Mujibal Da'wat wa ya Sayyidul Mursalin alhamdulillah maqbul hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yurضى karim wa li'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Sayyid wa tarfa'na ya Allah ya Ta'ala wajah wa tuqalliduna bi aqwal ghayati min jamil khairin fi hayati wa ba'da namat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتبعد معصوما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Namun dengan adanya sebuah hambatan, pelaksanaan pembangunannya tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2017. Mudah-mudahan tahun ini bisa, sehingga anggaran tersebut dialihkan kepada pembangunan jalan gang yang masuk ke arah Kampung Sasak, Watmi, dan sebagian menyambung Watmi ke Kampung Ampel. Itu satu diantaranya. Kemudian juga yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pembangunan di tahun 2017 ini pun tidak hanya melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, ya, tetapi juga melaksanakan pembangunan yang bersifat non-fisik. Seperti halnya diklat atau pelatihan, beberapa pelatihan telah kita ikuti, juga sosialisasi yang tentunya Bapak dan Ibu ada yang mengikuti langsung pada kegiatan tersebut. Yang tentunya kegiatan tersebut semuanya dilaksanakan di kantor desa Pamalayan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di antara sekian banyak kewajiban Kepala Desa Pamalayan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah kita buat bersama, satu hal hari ini tentunya beliau punya kewajiban yang harus diberikan laporannya, yang tentunya laporan inti beliau itu kepada Bapak Bupati melalui Pak Camat. Dan pada kesempatan forum kita sekarang ini, beliau menyampaikan keterangan pertanggungjawaban tentang anggaran penggunaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2017 ini. Nah, pada kesempatan ini tentunya beliau akan melaksanakan tersebut. Namun demikian, kepada Bapak dan Ibu, apabila ada hal yang kurang dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2017 ini, ada kesempatan nanti pandangan terutama pandangan BPD nanti akan disampaikan pada acara setelah laporan keterangan disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Baiklah Bapak dan Ibu, saya selaku pimpinan rapat pada kesempatan pagi hari ini, acara laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Pamalayan saya nyatakan resmi dibuka. Demikian beberapa hal saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD Desa Pamalayan yang telah mengantarkan
dan pembukaan sidang. Selanjutnya laporan keterangan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Pamarayan yang diwakili sama alur pemerintahan Bapak Ubedillah Sipen. Yang saya hormati Saudara Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati para ketua lembaga kemasyarakatan Desa Pamarayan. Yang saya hormati pula tokoh-tokoh masyarakat Desa Pamarayan, para ketua RT RW se-Desa Pamarayan, yang perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, dan hadirin tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan dan anggota BPD serta hadirin yang terhormat. Pertama-tama perwakilan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa Pamarayan tahun 2017 atas dilaksanakan APBD tahun anggaran 2017. Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala seraya mengangkat tangan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia, hidayah dan hikmat kesehatan darinya, jadilah kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, sehingga semoga syafaat diberikan kepada kita, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga syafaat diberikan kepada kita selaku umatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Saya atas nama pemerintahan Desa Pamarayan ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah menyempatkan waktu untuk melangkah kaki ke Balai Desa Pamarayan guna memenuhi undangan kami. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Desa Pamarayan tahun 2017 kepada masyarakat Desa Pamarayan melalui Badan Pemurasataran Desa BPD Pamarayan ini merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa Pamarayan dalam transparansi pemerintahan desa selama tahun 2017 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa Pamarayan. Dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok, fungsi meliputi melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah pembangunan kemasyarakatan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 1 tahun pada tahun 2017, menyampaikan LKPJ ini sudah kami lakukan sejak tahun 2014. Artinya ini LKPJ tahun keempat pemerintahan desa yang kami pimpin. LKPJ tahun 2017 ini disampaikan untuk memenuhi surat pimpinan BPD Pamarayan yang berkewajiban kepada kepala desa untuk menyampaikan LKPJ paling lambat akhir tahun 2017.
Mengingat waktu dan tempat belum memungkinkan, maka LKPJ baru dapat kami sampaikan pada bulan Januari tahun 2018. Sambutan ini merupakan bagian yang telah terpisahkan dari materi dan lampiran LKPJ yang selanjutnya akan kami serahkan kepada BPD Pamarayan, Bapak Camat Pamarayan, dan Bupati Serang hasil penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. Pernyataan serta pemberdayaan masyarakat karena kurun waktu tahun 2017 akan kita cermati bersama dalam menjelaskan selanjutnya pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa Pamarayan selama tahun 2017 merupakan akomodasi dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun sebelumnya, dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan melalui Perdes nomor 17 tahun 2016 serta merujuk Perdes nomor 11 tahun 2016 tentang perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. RKPDes tahun 2016-2020 yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, akomodatif, transparansi, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemberdayaan potensi, peluang, serta melalui kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan. Pimpinan dan anggota BPD serta hadirin yang berbahagia, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelaksanaan dan pemerintahan desa Pamarayan selama kurun waktu disertai tahun yang dari Januari sampai Desember 2017. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik pemerintahan desa Pamarayan maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di desa Pamarayan. Sementara itu, yang sebelum berhasil dimanfaatkan sebagai transparansi untuk diatasi dan masa yang akan datang. Semangat otonomi desa tercermin dengan upaya pemerintahan desa mengatur dan mengurus rumah tangga desa dengan asas musyawarah dan mufakat, serta mendapatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan desa. Alhamdulillah, dalam tahun 2017 pemerintah desa Pamarayan menerima dana transfer dari pusat atau DD sebesar 779.361.000 yang kesemuanya direalisasikan dalam rangka pembangunan masyarakat desa. Melalui kesepakatan ini atas nama pemerintah desa, saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Serang yang telah memberikan bantuan atas mengalokasikan kepada desa Pamarayan dari APBD Kabupaten Serang melalui ADD sebesar 353.444.000 dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 60.690.000 serta bantuan keuangan provinsi sebesar 30 juta rupiah dan penerimaan pembiayaan Silpa 2015 dan 2016
sebesar Rp52.196.000. Pimpinan dan anggota DPD serta hadirin yang terhormat, dengan jumlah total anggaran yang diterima sebesar Rp1.223.495. Pemerintah Desa Pamalayan telah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Bidang pemerintahan selama ini keadaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Pamalayan pada umumnya kondusif. Sengketa dan perselisihan antara warga masyarakat sangat minim terjadi. Permasalahan yang timbul di desa selalu kami selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, serta melalui dan musyawarah desa, pemerintah daerah Kabupaten Serang dengan arahan dan bimbingan serta memberikan kami dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa. Kebijakan yang telah kami laksanakan di bidang pemerintahan adalah sebagai berikut. Pertama, memperdayagunakan aparat desa, yakni kepala urusan umum, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kasih pemerintahan, kasih pembangunan, dan kasih kemasyarakatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kedua, kantor kepala desa dibuka setiap hari kerja dalam pukul 08 sampai dengan 04 waktu Indonesia bagian Barat, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Memerintahkan administrasi desa, yakni buku anggaran, agenda surat masuk. 2. Buku agenda surat keluar. 3. Buku tamu. 4. Buku ekspedisi. 5. Buku register peraturan desa. 6. Buku register lembaga desa. 7. Buku register keputusan kepala desa. 8. Buku data aparat pemerintahan desa. 9. Buku data penduduk. 10. Buku anggaran pendapatan dan pengeluaran desa. 11. Buku kas umum. Memperbaharui dan geografi desa, memberikan pelayanan administrasi surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah desa yang dimintakan pelayanan sebagai masyarakat desa, mempekerjakan staf kantor, pelayanan perpustakaan, penagihan PPP, dan pelayanan angkutan sampah, menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat secara musyawarah dan mufakat, memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, serta memberikan intensif bagi ketua RT dan RW. Dari anggaran sebesar 345.637 terserap terserap 345.637 atas 100%. Di bidang pembangunan, penyelenggaraan pembangunan di Desa Pamalayan pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Desa Pamalayan, dan dalam rangka mengarahkan kegiatan pembangunan agar terencana dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pemerintah desa melakukan fungsi motivator yang tentunya memperhatikan aspirasi masyarakat serta tetap mengacu pada rencana pembangunan yang telah dibuat, baik rencana pembangunan jangka menengah desa maupun rencana pembangunan jangka panjang desa.
selama menjabat sebagai pejabat kepala desa Pamarayan telah arah kebijakan yang telah kami tempuh di bidang pembangunan melalui mengedepankan pembangunan yang partisipatif dalam arti pembangunan yang akan dilaksanakan desa dari oleh dan untuk masyarakat desa Pamarayan. Desa maupun melalui BPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa maupun melalui BPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa sehingga ada skala prioritas terhadap usulan masyarakat. Kemudian direncanakan secara bersama antara pemerintah desa bersama LPM dan tokoh masyarakat dan dilaksanakan secara gotong royong dan alhamdulillah berkat kerjasama masyarakat dalam tahun 2017 melalui program Badan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat BDGRM pemerintah desa Pamarayan mendapatkan program penghargaan dari Bupati Serang sebagai juara 3 terbaik dapat mendapatkan mesin rumput, pemotong rumput. Kemudian kebijakan di bidang pembangunan yang telah kami tempuh selama tahun 2017 antara lain yaitu 1. Dibiayai APBD. Kedua, pembangunan dalam lingkungan dengan paving block sepanjang 700 meter yaitu di Kampung Bojonggaru sepanjang 300 meter. Sasak Tegal RT 0615 sepanjang 100 meter. Kampung Sasak RT 010 sepanjang 100 meter. Kampung Pamarayan RT 2 dan RT 3 sepanjang 100 meter, 150 meter. Pembangunan dalam hotpit sepanjang 200 meter. Kampung Bojong Neros RT 014 RW 03 dengan total anggaran pembangunan jalan lingkungan sebesar 220.096.000. Kedua, pembangunan saluran pembuangan air limbah sepanjang 400 meter yaitu di Kampung Bojong Neros RT 014 sepanjang 200 meter. Kampung Bojong Loa RT 09 RW 03 sepanjang 100 meter dan Kampung Kramat Kole RT 016 RW 02 sepanjang 100 meter 150 meter dengan anggaran sebesar 95.845.000. 3. Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan merupakan kegiatan pembangunan tempat sampah di 7 titik tersebar dengan anggaran sebesar 20.290.000. 4. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan dengan anggaran 12 juta rupiah. Kelima, kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup berupa kegiatan pembersihan daerah aliran sungai atau DAS Kalimati dengan anggaran 34.480.000. 6. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana aparatur desa berupa kegiatan pembangunan pagar kantor desa dengan anggaran sebesar 19.368.000. 7. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa, kegiatan pembangunan tugu batas di 7 titik tersebar dengan anggaran sebesar 39.037.000. 7. Kegiatan pemeliharaan jalan desa berupa kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan Kampung Bojong Loa RT 09 RW 03, pengecoran
pemasangan paving blok Kampung Tanggulan RT 07 RW 02, pemasangan paving blok Kampung Warung Kole RT 06 RW 02, pemeliharaan jalan lingkungan dengan hotnik di Kampung Sasak RT 010 RW 03 sepanjang 240 meter dan dalam jalan hotnik Kampung Ampel RT 08 RW 03 sepanjang 110 meter dengan anggaran 139.430.000. Dibiayai APBD Kabupaten Provinsi. 1. Pembangunan jalan lintas dengan rapat beton sepanjang 150 meter terletak di Kampung Bojong Madang antara Calincing dengan anggaran lebih kurang 30 juta rupiah. Bantuan keuangan pemerintahan Provinsi Banten dalam jumlah anggaran pembangunan desa sebesar 610.545.000 rupiah tersebar 609.446.000 atau 99,8%. Ketiga, bidang pemasyarakatan. Selama tahun 2017, arah kebijakan yang kami tempuh dengan berupaya meningkatkan pembangunan di bidang kemasyarakatan yang telah dilaksanakan terdiri dari pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini. 1. Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban merupakan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi pemuda, remaja, dan masyarakat. Kedua, pembinaan pemuda dan olahraga berupa kegiatan Karang Taruna, seminar pemuda, serta pengadaan lapangan bulu tangkis desa yang telah ditetapkan yaitu di Kampung Bojong Loa RT 09 RW 03. Ketiga, kegiatan pembinaan organisasi perempuan atau PKK berupa kegiatan rutin PKK, sosialisasi PHBS, sosialisasi KDRT merupakan kegiatan rutin PKK dan partisipasi dalam kegiatan HUT Republik Indonesia ke-72 tahun 2017. Keempat, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya berupa kegiatan pemasangan dan lomba gapura antar RT, kegiatan lomba dalam rangka kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 serta malam hiburan. Kelima, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama berupa kegiatan pengajaran dan bantuan PHBI kepada RW atau RW yang dilaksanakan kegiatan kemasyarakatan dilakukan dengan anggaran sebesar 93.886.000 rupiah dan diserap sebesar 88.886 atau 94,6%. Keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan bidang yang menjadi fokus program pemerintah Desa Pamarayan dalam tahun 2017 dapat melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 1. Pelatihan kepala desa dan perangkat. Kedua, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat. Ketiga, kegiatan pembangunan pemuda UP, TK, dan BKB mengadakan Paksum RN dan Dipteri serta memberikan makmul tambahan bagi ibu dan anak.
Keempat, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelima, kegiatan pelatihan dan pembinaan kelompok tani. Keenam, kegiatan pelatihan teknologi tepat guna berupa kegiatan sosialisasi Perdes tentang keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan, pembinaan, pembuatan tong sampah serta pengangkatan ke tempat pembangunan sementara, pembuangan sementara. Program pemberdayaan masyarakat dalam tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp122.904.000 dan yang terserap sebesar Rp85.054.000 atau sebesar 69%. Pembiayaan di samping program pembangunan tersebut di atas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam tahun anggaran 2017, juga pemerintah desa telah mengalokasikan pembangunan berupa penyertaan modal kepada BUMDes berdasarkan peraturan desa nomor tentang pembentukan badan usaha milik desa BUMDes Gemah Ripah serta Perdes nomor 2 tahun 2017 tentang penyertaan modal pemerintah desa. Maka kami pemerintah desa Pamarayan telah menyertakan modal sebesar Rp100 juta yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan pasar desa atau BPP serta unit simpan pinjam dan pembukaan PPOG kerjasama dengan Bank BTN. Dengan adanya BUMDes ini memberikan harapan akan memberikan pendapatan asli desa atau PAD. Walaupun dalam tahun 2017 belum dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli desa, namun dari unit Badan Pengelola Pasar BPP telah dapat diterima sebesar Rp 24 juta yang dipergunakan untuk pengelolaan unit sampah dan kegiatan bantuan bagi anak yatim piatu. Walaupun secara administrasi keuangan desa hal tersebut tidak tercatat dalam APBDes desa maupun APBDes Desa Pamarayan tahun 2017, karena aturan pengadministrasiannya belum dapat disatukan dengan anggaran dana desa yang merupakan dana transfer pemerintah, baik melalui alokasi dana desa ADD, dana desa maupun bagi hasil pajak dan retribusi. Daerah Namapu dalam tahun anggaran 2018 pendapatan asli desa yang salah satu adalah hasil usaha dari BUMDes akan dimasukkan dalam APBDes tahun 2018. Pada akhirnya dari jumlah anggaran sebesar Rp1.223.495 ditambah dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.196.000 sehingga jumlahnya Rp1.275.691 dapat diserap sebesar Rp1.229.023 atau 96%, sehingga meninggalkan silpa tahun 2017 sebesar Rp46.668.000. Demikian sekilas pengantar kami. Tiada gading yang retak, begitu pula selama saya beserta aparat desa dalam melaksanakan tugas di tahun 2017. Tentu tak lepas dari kesalahan dan kehilapan
dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf, dan selanjutnya mari kita membangun desa dengan semangat kebersamaan. Mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota BPD Pamarayan yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini. Semoga apa yang telah kita buat beserta akan membawa desa kita ke arah kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat desa Pamarayan. Maaf Bapak Ibu kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan kepada Camat Pamarayan. Terima kasih. Setelah penyerahan LKPD kepada Ketua BPD dan kepada Camat Pamarayan, selanjutnya pandangan anggota BPD Desa Pamarayan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Desa Pamarayan, Ketua BPD Desa Pamarayan, Bapak Camat Kecamatan Pamarayan, para Ketua RW, Ketua RT, dan para tokoh masyarakat dan perwakilan yang hadir di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini, yaitu tepatnya tanggal 29 Januari 2018, kita berkumpul di Balai Desa Pamarayan, yaitu acara paripurna BPD terkait laporan pertanggungjawaban keuangan desa akhir tahun 2017. Dalam hal ini, saya sebagai anggota BPD Desa Pamarayan mengenai tadi menyimak, memperhatikan dan mendengarkan apa yang dilaporkan oleh Bapak Kepala Desa Pamarayan mengenai laporan keuangan. Secara teknis ataupun secara ini, saya secara pribadi sangat menerima laporan tersebut, dan dalam hal ini juga kita harus memberikan aplaus atau dukungan sepenuhnya kepada Kepala Desa, karena hasil penilaian ataupun hasil penelitian